Berarti di sini untuk proses pembayaran menggunakan metode Litecoin nggak makan waktu cukup lama, malahan cuma 1 hari kerja dia udah langsung masuk di sini terkirim. Udah ada tulisannya paid. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinage ya. Masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Di video kali ini gue bakalan share ke kalian cara menghasilkan uang jajan tambahan dari internet cuma dengan visit artikel aja dan mengklik iklan di dalam artikel tersebut. Jadi di sini kita cuma perlu visit aja ya, atau mengunjungi suatu situs yang udah ada artikel di dalamnya. Jadi di sini kita nggak perlu capek-capek untuk baca isi dari artikelnya tersebut gitu. Cukup kunjungi aja, dan kemudian abis itu tugas selanjutnya kita tinggal klik iklan yang ada di dalam artikel tersebut, dan abis itu selesai deh. Simpel banget kan? Nah, sebelumnya untuk bisa mulai melakukan tugas tersebut, di sini kita harus daftar akun dulu melalui website yang bernama Pico Worker ya teman-teman. Website ini pernah gua bahas di beberapa video gua sebelumnya ya, yang dimana melalui website ini kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan untuk mendapatkan penghasilan ringan yang cukup mudah dari internet dengan tingkat persaingan yang terbilang cukup mudah juga gitu. Setelah di video sebelumnya itu gue sempat ngebahas gimana caranya ngedapetin penghasilan dengan nontonin video YouTube dan subscribe channel YouTube melalui website ini. Nah, bedanya di video kali ini, meskipun ini sama-sama ngebahas tentang Pico Worker, tapi di video kali ini gue bakalan ngasih tahu ke kalian beberapa pekerjaan ringan yang tersedia cukup banyak dan juga minim persaingan di dalam Pico Worker ini yang bisa kita lakukan untuk nambah-nambah uang jajan kita selain daripada tugas menonton video YouTube yang pernah gue bahas di video gue sebelumnya. Dan di video kali ini sesuai dengan permintaan kalian, gue juga udah sertakan video cara withdraw atau cara mencairkan hasil pendapatan kita dari website ini hingga masuk ke dalam electronic wallet kita dengan selamat. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung lanjut aja ke video tutorialnya ya. Nah, pertama-tama di sini buat kalian yang belum punya akun di Pico Worker ini, kalian daftar dulu aja akunnya ya, dengan cara klik link pendaftarannya yang ada di bawah ini ya, yang udah gue cantumin di kolom deskripsi dari video ini. Nah, kemudian di sini kalau kalian udah klik linknya, nanti bakalan muncul tampilan kayak gini ya. Tampilan halaman utama dari Pico Workers ini ya. Nah, kemudian kalau udah muncul tampilan kayak gini, buat teman-teman yang belum tahu apa ini Pico Worker, atau buat teman-teman yang belum punya akun sama sekali di Pico Worker ini, kalian bisa langsung klik aja sign up di sini ya. Klik sign up untuk mulai mendaftar akun di Pico Worker ini. Nah, untuk cara daftarnya sendiri, mulai dari awal sampai akhir, itu gue udah pernah bahas di video gue sebelumnya. Kalian bisa lihat aja videonya dengan cara klik link yang ada di sini ya. Di video ini gue udah bahas cara daftar di Pico Worker, mulai dari awal sampai akhir ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kalau kalian udah daftar akunnya, di sini kalian langsung login aja ya. Di sini karena gue udah punya akunnya, gue langsung login aja. Kemudian di sini gue masukin email gue, kemudian abis itu masukin password yang udah gue bikin. Kemudian habis itu di sini gua klik login, dan kemudian habis itu di sini kita udah langsung dibawa masuk ke halaman si Pico Workers ini. Nah, kemudian kalau kita udah masuk ke halaman si Pico Worker ini, hal yang perlu kita lakukan di sini adalah kita tinggal memilih pekerjaan mana yang paling cocok dengan kita untuk bisa mulai kita kerjakan dan kemudian mendapatkan hasil bayaran dari pekerjaan yang udah kita kerjain tersebut. Nah, di video sebelumnya kan sebenarnya gua udah pernah ngebahas tentang Pico Worker ini ya, yang dimana di Pico Worker tersebut gue ngebahas gimana caranya kita ngedapetin penghasilan tambahan dengan cara nontonin video YouTube dan juga subscribe channel YouTube melalui si Pico Worker ini. Nah, tapi di sini permasalahannya adalah karena si Pico Worker ini udah mulai cukup viral ya teman-teman, dan karena udah banyak juga beberapa YouTuber lain yang udah ngebahas tentang Pico Worker ini, jadi khusus untuk pekerjaan video marketing seperti nontonin video YouTube dan juga subscribe channel YouTube, itu pekerjaannya mulai sedikit ya teman-teman, karena tingkat persaingannya makin tinggi gitu, karena pendaftarnya atau pekerjanya udah semakin banyak yang memilih untuk mengerjakan video marketing di sini. Jadi untuk tugas-tugas nontonin video YouTube dan subscribe channel YouTube itu mulai terbatas ya, karena begitu muncul langsung rebutan sama pekerja-pekerja lain. Nah, jadi di sini berhubung si tugas video marketing atau nontonin video YouTube itu udah mulai sedikit ya, karena tingkat persaingannya juga udah mulai padat. Jadi di sini gue bakalan nyontohin ke kalian salah satu tugas yang sebenarnya di Pico Worker ini terbilang cukup banyak ya, tapi peminatnya sedikit. Nah, kenapa bisa gitu? Karena tugas yang satu ini tuh banyak yang nggak ngerti gimana cara
cara ngerjainnya gitu. Padahal kalau menurut gua tugas yang satu ini tuh terbilang cukup gampang banget. Cuma mungkin berhubung karena di sini teman-teman banyak yang nggak ngerti cara ngerjainnya, jadi tugas tersebut banyak dianggurin gitu. Padahal kalau kita kerjain kita bisa dapat duit gitu dari tugas tersebut. Nah, jadi buat yang belum tahu tugasnya ini apa, jadi tugasnya di sini kita tinggal mengunjungi atau visit artikel dari suatu blog atau website yang ada di pekerjaan tersebut. Nah, untuk ngelihat tugasnya gimana? Jadi ketika kalian udah daftar akun di PicoWorker ini dan udah muncul tampilan kayak gini, untuk cara nyari tugasnya atau untuk cara mengerjakan tugasnya di sini kalian tinggal klik aja yang kategori ada di sini ya. Dan kemudian di sini kalian tinggal pilih yang search atau click and gig yang ini nih, yang bagian sini. Kemudian di sini kalian klik, habis itu di sini kalian klik apply. Tuh, di sini sebenarnya banyak banget tugasnya, selalu tersedia, dan ini setiap hari gua ngerjain ya di PicoWorker ini, pekerjaan yang selalu tersedia dan selalu ada itu ya pekerjaan jenis ini gitu, yaitu marketing test visit ya teman-teman. Tuh, kalau gua scroll ke bawah, ini banyak banget tuh tugas-tugasnya, banyak sekali, tapi gua nggak tahu kenapa ini selalu jarang ada yang mau ngerjain gitu. Padahal ini tuh termasuk salah satu tugas yang gampang banget, meskipun bayarannya terbilang cukup rendah ya, sebesar 0,030 rata-rata per tugasnya gitu. Tapi kalau kita kerjain tiap hari dan ini rutin, ini kita bisa dapat kurang lebih 100 sampai 300 ribu hanya dalam 1 bulan. Cuma dari gini-gini doang. Nah, kemudian di sini untuk cara ngerjainnya gimana? Di sini kalian pilih aja tugas mana yang mau kalian kerjain. Nah, tapi di sini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui sebelum kalian memilih untuk mengerjakan salah satu tugas yang ada di sini. Contohnya di sini ya, kalian lihat di sini, ini kan ada garis yang warnanya hijau, kemudian ada tugas yang garisnya warnanya biru, kemudian ada tugas yang garis warnanya merah. Nah, untuk kalian yang mau mulai ngerjain tugas di sini, ini kan ada banyak nih. Kalian pilih tugas yang garisnya warnanya hijau. Kenapa yang warnanya hijau? Seperti yang kalian lihat di sini ya. Kalau gua arahin si kursornya ke warna hijau di sini, ada tulisannya High Satisfied Task Rating. Berarti kepuasan dari para pekerja dapat bayaran dari tugas ini cukup tinggi. Jadi memuaskan ya. Jadi si orang yang menyediakan kerjaan di sini atau tugas di sini itu melakukan pembayarannya cepat dan nggak neko-neko gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang warna biru, ini yang warna biru, kita lihat di sini, ini no task rated. Berarti untuk ratingnya belum muncul. Jadi si para pekerja yang udah berhasil mengerjakan di sini belum memberikan ratingnya sama sekali terhadap si pekerja yang ada di sini ya. Tuh, jadi masih muncul no task rated. Ini masih mending sih kalau ada yang biru kayak gini, masih boleh lah gitu. Sekalipun dia no task rate ya. Nah, kalau yang warna merah kayak gini seperti yang kalian lihat ya, low satisfied task rating. Nah, kalau low satisfied task rating ini berarti rating kepuasan pekerja terhadap si orang yang memberikan pekerjaan ini sangat rendah gitu. Nah, kenapa bisa sangat rendah? Ini biasanya karena ketika si orang-orang ini udah mengerjakan tugas dari si pemberi pekerjaan yang ada di sini, itu biasanya bayarannya lama banget, atau mungkin bisa jadi si pekerja tersebut memberikan persyaratan yang cukup rumit untuk kita melakukan pekerjaan tersebut gitu. Contohnya dipersulit ya, ketika kita mau minta bayarannya harus ini dulu lah, harus menyertakan bukti ini, bukti itu gitu, dan lain-lain. Makanya tingkat kepuasannya sangat rendah, merah. Nah, jadi buat teman-teman yang pemula di sini yang mau mulai bekerja di sini atau mau mulai memilih salah satu pekerjaan yang ada di sini, jadi gua sarankan di sini kalian pilih yang warna hijau ya, ini nih, yang warna hijau. Nah, ini kan hijaunya banyak tuh. Yang biru juga masih boleh lah, asalkan jangan yang merah aja. Nah, kemudian di sini kan ada angka-angkanya juga nih, kayak 1349 sama 1400. Nah, ini maksudnya angkanya apa? Jadi si angka ini adalah si 1349 ini adalah para pekerja yang udah mengerjakan tugas di sini nih, di kolom ini, di kolom marketing test visit ini gitu. Dan kemudian yang angka 1400 ini adalah jumlah lowongan pekerjaannya. Jadi di sini masih ada jumlah lowongan ya, karena yang ngerjain di sini baru 1349 dari 1400 lowongan yang tersedia. Nah, gitu. Jadi buat kalian apabila kalian tertarik untuk ngerjain di sini, kalian langsung klik aja di sini, maka nanti dia akan terbuka tugas-tugasnya. Jadi selama ini belum full 1400, dia akan terus muncul di sini. Nah, di sini karena tugasnya ini terbatas, ini sangat terbatas banget ya. Takutnya nanti gua udah ngerjain capek-capek, malah ternyata tugasnya udah keburu habis duluan. Jadi gua mau cari tugas yang pekerjanya itu masih sedikit gitu, belum banyak banget yang ngerjainnya. Di sini coba gua refresh lagi. Kemudian di sini gua cari ini 562, 570. Nah, ini nih ada nih. Ini masih baru nih, 747 of 2500. Nah, di sini dari 2500 lowongan pekerjaan yang tersisa baru berhasil dikerjain sama 747 orang. Nah, dan di sini untuk bayarannya sendiri 0,030 dolar. Apabila kalian setuju dengan tugas ini, kalian bisa langsung aja ambil tugasnya dan mulai langsung kerjain. Caranya di sini kalian tinggal klik aja di sini. Kemudian tadi setelah kita klik atau kita pilih tugasnya, nanti kita bakalan langsung dibawa ke tampilan kayak gini ya. Habis itu di sini kita tinggal scroll aja ke bawah. Nah, kemudian di sini ada tombol hold this job. Nah, hold this job ini buat apa?
Jadi si hold this job ini fungsinya untuk menghold atau menahan pekerjaan ini supaya nggak diambil sama pekerja-pekerja lain. Jadi ketika nanti kita ini klik si hold this job, ini akan ditahan selama beberapa menit ya. Jadi kita diberikan kelonggaran waktu untuk mengerjakan ini selama 5 menit. Ini akan di-booking sama kita dan nggak bisa dikerjain sama pekerja lain yang mau mengerjakan tugas ini. Tapi buat kalian yang nggak mau klik hold this job ini juga tetap bisa ngerjain tugas ini tanpa harus klik hold this job. Tapi resikonya itu si kerjaan ini keburu diambil sama orang lain yang mau ngerjain tugas ini juga. Tapi kalau ternyata si tugas ini emang tingkat persaingannya rendah banget, kalian nggak perlu klik hold this job karena bayarannya juga ringan, cuma 0,030. Karena ketika kalian klik hold this job ini juga itu nanti akan bayar ya 0,00003 sekian dolar. Itu agak sedikit ada biayanya, tapi nggak mahal-mahal banget, murah sih kalau kata gua. Nah untuk gua sendiri di sini gua bakal contohin klik hold this job ya, karena di sini gua pasti akan lama ngerjainnya karena sambil nyontohin dan juga nerangin ke kalian. Jadi di sini gua klik hold this job, maka nanti akan muncul kayak gini. Dia bilang kerjaan ini akan ditahan buat gua selama 5 menit dan akan dikenakan biaya sebesar 0,003. Nah, di sini gua klik continue aja, setuju. Dan kemudian tahap selanjutnya di sini kita scroll ke bawah ya. Lalu di sini kita lihat instruksi dari si pekerja yang memberikan kerjaan ini ke kita. Oke, di sini instruksi pertamanya adalah di sini kita disuruh untuk pergi ke HTTPS ini. Oke, ini kita copy karena nggak bisa klik link di sini. Jadi kita harus copy si linknya, lalu kemudian kita taruh di browser kita pastein, lalu klik enter. Oke, kemudian setelah itu muncul kayak gini, kita lihat lagi apa instruksinya. Kemudian habis itu di instruksi yang kedua di sini kita disuruh untuk mengunjungi site atau situs yang bernama jakar.dio.com. Oke, habis itu kita cari yang bernama jakar.dio ini. Jakar. Oke, di sini kemudian kita cari yang namanya Jakar. Ini cermati cek premium. Oh, ini ada. Ini Jakar. Oh, Jakarta Studio. Oke, kita lihat Jakar.studio. Oke. Sip, dan nemu webnya berarti yang ini ya. Ini gua klik. Oh, ternyata ini yang ngasih kerjanya orang Indonesia juga ternyata yang punya webnya. jakartastudio.com. Oke, kemudian di sini kita lihat tugas selanjutnya apa? Instruksi yang ketiga, read 10 page, must scroll and read the bottom of every page you visit. Jadi di sini kita disuruh membuka 10 halaman dari si website mereka dan kemudian kita disuruh men-scroll sampai ke bawah dari setiap halaman yang udah kita buka tadi. Oke, di sini kemudian ada keterangannya, if you do not visit and read until end 10 page, I will rate you not satisfied. Nah, kemudian di sini kalau kita misalkan nggak melakukan sesuai instruksi yang dia mau, misalkan nggak membuka 10 halaman dari website dia tadi, di sini dia nggak akan membayar kita ya. Jadi kita harus pastiin setiap tugas yang kita lakukan di sini udah sesuai dengan instruksi yang dia mau. Oke, kemudian instruksi yang ketiga kita lanjutkan ya, kita lakukan sesuai dengan yang dia mau. Kita buka 10 postingan, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian habis itu mana lagi ya? 5, oh ini ada lagi. Ini ada ya, 5, 6, kemudian 7, 8, 9, 10. Oke, kita buka 10. Kemudian di sini untuk instruksi yang keempatnya, klik one ad on the last page you read and browse the ad site for 1 minute. Kemudian and visit to other page inside the ad website. Oke, kemudian tugas yang terakhir atau instruksi yang terakhir yang dia mau adalah di sini kita mengklik ad atau mengklik iklan yang terdapat di artikel yang terakhir kita buka. Oke, yang terakhir gua buka tadi ini ya. Nah, di sini ada iklannya ya di dalam si artikelnya. Nah, ini iklannya. Ini kita buka. Kemudian habis itu instruksinya apa di sini? Dan kunjungi lagi 2 halaman dari iklan yang udah kita buka. Oke, siap. Nah, tadi kan ini kita udah buka iklan dari artikel terakhir yang kita buka. Kemudian di sini iklannya udah terbuka. Nah, di iklan ini kita buka lagi 2 halaman sesuai yang dia mau. 2 halaman dari dalam iklan yang kita buka. 1 halaman pertama yang ini deh, produk. Ini gua buka 1, kemudian ini halaman kedua. Oke, udah gua buka. Kemudian habis itu udah selesai 4 tugas. Nah, kemudian di sini untuk buktinya yang pertama dia minta send last 3 website URL you visit. Oke, di sini dia minta bukti 3 link website atau link URL dari artikel yang tadi kita kunjungi. 3 aja. Tadi kita buka 10. Dia minta 3 aja buktinya, bukti URL-nya. Oke. Nah, dia kan tadi cuma minta 3 aja. Ini URL yang pertamanya gua copy. Kemudian habis itu gua masuk lagi ke sini. Kemudian di sini gua pastein ini URL yang pertama. Paste. Kemudian habis itu di sini URL yang kedua ini gue buka,
copy, kemudian gue balik lagi, gue taruh ini URL yang kedua, gue kasih gini aja deh biar lebih rapih. Ini yang pertama, ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga, biaya asuransi mobil Alrix. Ini gue copy lagi, dan gue masuk sini, ini yang ketiga, dan habis itu gue pastein di sini. Sip, udah ya. Kemudian bukti yang kedua, send click advertisement URL inside ad page link. Must to URL page inside the ad website. Oke. Nah, kemudian untuk bukti yang kedua, di sini dia minta bukti berupa URL dari 2 halaman yang kita buka dari iklan tersebut. Tadi kan kita buka ini iklan dari dalam si artikelnya dia. Kita buka terus kemudian ada muncul ini kan iklannya. Nah, kemudian habis itu di dalam iklannya ini kan kita buka 2 halaman lagi ya. Nah, untuk halamannya tadi gua bebas ya, pilih apa aja, yang penting 2 halaman. Tadi gua buka yang ini sama yang ini. Ada yang ini kebuka kemudian sama yang ini setelah gua buka. Nah, ini kan ada linknya nih, URL-nya dari setiap halaman dari dalam iklan yang tadi udah kita buka. Nah, ini ada 2, ada 1 sama 2. Nah, yang ini kita copy, kita ambil, copy, lalu kita pastein di sini. Ini yang pertama halaman dari iklannya. Kemudian ini yang kedua halaman iklan yang kedua, yang ini. Oke, kita copy lagi. Kemudian habis itu kita taruh di sini, kita pastein. Itu di sini kita taruh, kita pastein. Dan habis itu udah beres ya teman-teman. Kalau ini udah beres, udah selesai. Ini bukti yang pertama udah beres, kita taruh. Kemudian ini bukti yang kedua juga udah selesai. Kemudian tahap selanjutnya di sini kita tinggal klik submit proof aja ya. Di sini kita tinggal klik submit proof. Nah, habis itu di sini selesai ya. Di sini kita tinggal klik back to worker page. Nah, kemudian tadi kan untuk biayanya itu 0,030, itu masuknya kemana? Itu masuknya ke sini nih, ke kolom pending. Nah, kalau untuk saldo pembayaran yang ada di kolom pending ini, itu belum sah menjadi milik kita ya. Karena si kerjaan yang tadi kita kerjain itu masih dalam tahap peninjauan ya, sama orangnya tadi yang ngasih kerjaan di marketing visit tadi. Jadi selama si pekerjaan kita tadi itu masih ditinjau, si saldo yang kita dapat dari hasil kerjaan tadi masih akan tetap ada di kolom pending ini ya, sampai pekerjaan kita tersebut udah disetujui dan udah ditinjau sesuai dengan yang mereka mau. Nah, kalau udah sesuai dengan yang mereka mau, maka si saldo yang ada di kolom pending ini akan pindah ke kolom earn yang ada di sini. Nah, kalau si saldo pending ini udah pindah ke kolom earn, maka yang ada di kolom earn inilah yang merupakan pendapatan final kita yang bisa kita cairkan nantinya ke dalam rekening kita ya teman-teman. Nah, mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, Bang, berapa lama sih biasanya si saldo yang ada di kolom pending ini sampai pindah ke kolom earn? Tergantung dari pekerjaannya ya, karena di sini setiap pekerjaan itu memiliki tingkat atau lama peninjauan yang berbeda-beda tergantung dari si pemberi pekerjaannya. Kayak misalkan ini ya, ada satu pekerjaan di sini, ini ada rate-nya 7 hari. Nah, ini biasanya paling lama 7 hari, kemudian di sini ada yang 1 hari. Berarti kalau yang ini ada 1 hari, berarti dia paling lama 1 hari udah langsung ditinjau gitu. Kalau yang 7 days rate ini biasanya 1 mingguan. Jadi di sini mungkin buat kalian yang pengen bayarannya dapatnya cepat, kalian bisa pilih yang 1 day rate ya, yang kerjaannya 1 day rate. Ini yang ratingnya 1 hari langsung bayar, 1 hari langsung bayar. Nah, kalau yang tulisannya 7 day rate ini biasanya lama, bisa 1 minggu bahkan 10 hari gitu baru dia masuk ke akun kita. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian setelah masuk ke kolom earn di sini, kemudian nanti untuk cara penarikan atau cara withdraw-nya gimana, Bang? Nah, untuk cara withdraw atau cara penarikannya di sini kita tinggal masuk aja ke kolom wallet yang ada di sini. Kita klik wallet. Kemudian nanti akan muncul tampilan kayak gini. Nah, kemudian abis itu di sini gua klik request withdraw. Nah, nanti maka akan muncul tampilan kayak gini. Nah, kalau udah muncul tampilan kayak gini, di sini kalian tinggal pilih aja kalian mau withdraw itu menggunakan metode apa ya. Di sini ada pilihan withdraw-nya itu bisa menggunakan RTM, bisa menggunakan crypto juga dari Litecoin, bisa menggunakan PayPal juga gitu, atau Skrill dan juga Uphold. Dan enaknya di sini untuk batas minimum withdraw-nya itu kecil ya teman-teman, cuma $5 aja. Jadi di sini kalian nggak perlu nunggu sampai banyak dulu saldo kalian untuk bisa melakukan withdraw di sini gitu. Karena cuma dengan $5 aja kita udah bisa langsung melakukan withdraw melalui Pico Worker ini. Nah, tapi perlu diperhatikan ya, di sini ada syarat withdraw lain yang perlu kita lakukan selain dari minimal withdraw yang $5 tadi, yaitu dengan menolkan interval timer kita yang ada di sini. Jadi di sini setiap pekerja, khususnya kalian pengguna baru yang baru pertama kali join di sini, itu biasanya kalian akan memiliki sebanyak 180 interval timer di sini yang ditampilin di sini. Nah, cara ngenolinnya gimana? Nah, jadi si interval timer ini kan 180 nih jumlahnya buat kalian yang pengguna baru biasanya. Nah, cara ngenolinnya adalah di sini kita harus sering-sering mengerjakan tugas yang ada di sini ya, yang ada di Find Job ini nih.
yang ada di sini nih. Tugas apapun itu bebas gitu. Jadi di sini setiap satu tugas yang berhasil kita kerjain di Pico Worker ini itu senilai dengan 10 poin interval timer gitu. Jadi di sini misalkan kalian udah berhasil ngerjain satu tugas, itu interval timer kalian yang tadinya 180 akan dikurangi 10 menjadi 170. Jadi misalkan di sini kalau kalian mau ngenolin si interval timer ini, kalian harus minimal ngerjain 18 tugas ya. Karena satu tugas itu setara dengan 10 interval timer. Dan mungkin buat kalian yang bertanya-tanya di sini, "Bang, gue udah ngerjain tugas tapi kok si interval timernya belum 00 ya? Kenapa ya?" Nah, hal tersebut biasanya terjadi karena si saldo pending yang udah kita dapat dari hasil pekerjaan kita itu belum pindah ke kolom earn yang ada di sini, gitu ya. Nah, apabila si saldo kita yang ada di kolom pending ini udah pindah ke kolom earn yang ada di sini, maka otomatis interval timernya pun akan berkurang yang ada di sini, gitu ya. Dan di sini ada satu hal lagi yang perlu kalian ketahui, si interval timer ini selain bisa berkurang, dia juga bisa bertambah apabila kita mengerjakan tugasnya asal-asalan. Apabila di sini kita ngerjain tugasnya asal-asalan dan nggak sesuai dengan instruksi yang diinginkan sama si pemberi pekerjaan, itu biasanya kita akan dapat penalti berupa penambahan interval timer. Nah, jadi di sini kerugiannya apa kalau misalkan kita interval timernya bertambah? Nah, kerugiannya kalau misalkan interval timer kita makin banyak, maka kemungkinan kita untuk withdraw itu makin sulit. Karena di sini kita harus mengerjakan lebih banyak tugas lagi untuk mengenolkan interval timer kita. Jadi di sini teman-teman usahain untuk mengerjain setiap tugas yang ada di sini sesuai dengan instruksinya masing-masing ya. Nah, berhubung di sini si saldo gue udah melewati batas $5 dan kemudian di sini interval timer gue juga udah 0. Di sini gue bakal nyontohin untuk cara withdraw ke electronic wallet yang gue pakai. Untuk cara pencairannya sendiri, di sini kalian bisa bebas pilih metode pencairan menggunakan electronic wallet apapun. Gitu. Bisa pakai RTM, bisa pakai LTC atau crypto, bisa pakai PayPal, Uphold ataupun Skrill gitu. Dan semuanya ini sama, minimal $5 kalian udah bisa langsung withdraw menggunakan masing-masing electronic wallet yang udah tercantum di sini. Nah, kalau untuk gua pribadi di sini gua bakalan nyontohin untuk withdraw menggunakan Litecoin ya, supaya lebih cepat gitu. Kalau untuk PayPal itu biasanya 1-2 minggu baru masuk. Kalau Litecoin 1-2 hari dia udah langsung masuk. Jadi lebih cepat pakai kripto ya atau Litecoin di sini. Nah, kemudian di sini gua pilih metode pencairan menggunakan Litecoin. Ini gua klik. Kemudian abis itu di sini kita tinggal klik aja yang ini ya. Kita checklist yang I acknowledge yang ini. Kemudian abis itu di sini ada biaya fee-nya ya. Jadi buat kalian yang mau withdraw atau mencairkan saldo dari si Pico Worker ini, itu akan dikenakan biaya atau fee sebesar $6,68 dan ada tax-nya juga atau pajaknya sebesar $8,35. Jadi kurang lebih ini pajaknya $15 ya. Nah, kenapa di sini gede pajaknya? Karena di sini gua mencairkan saldo gua sebesar $83 gitu. Jadi makin gede saldo yang akan kita cairkan, maka makin besar juga biaya fee-nya, biaya admin dan juga biaya pajaknya gitu. Nah, buat teman-teman yang mau mencairkan misalkan dengan saldo kecil seperti $5, nih gue contohin ya, ini gue kecilin, misalkan kalau $5 itu biaya fee-nya atau biaya adminnya itu sebesar $0,40 dan untuk biaya pajaknya sebesar $0,50. Jadi kurang lebih itu sekitar 20%-an ya teman-teman. Agak lumayan cukup gede emang potongannya, tapi lumayan lah ya, berhubung pekerjaan yang ada di sini juga ringan-ringan dan gampang untuk ngumpulin hasilnya. Jadi untuk potongan segini menurut gua masih terhitung cukup wajar. Oke, nah di sini kalau misalkan kalian dirasa udah setuju dengan biaya potongan yang udah diterapkan di sini, kalian langsung cairkan aja. Nah di sini gua mau coba untuk withdraw semuanya aja. Jadi semua saldo yang gua punya di sini bakalan gua cairkan. Nah di sini gua bakalan mencairkan sebesar $83,4 atau kurang lebih 1 jutaan ya. Dan di sini untuk potongannya itu kurang lebih $15-20 dengan rincian 8,34 itu biaya pajak, kemudian biaya komisinya $6,67. Jadi total nanti yang bakalan gua terima kurang lebih segini ya, antara 65,54 sampai 67,92 $, kurang lebih 800 sampai 900 ribuan. Jadi biaya pajaknya itu 100 sampai 200 ribu, cukup gede emang. Kemudian abis itu di bawah sini di kolom crypto wallet kalian tinggal copyin aja alamat Litecoin kalian yang udah terkoneksi dengan electronic wallet yang kalian punya sebelumnya. Nah kalau gue di sini ngambilnya dari Indodax ya seperti biasa. Gue sini masuk ke akun Indodax gue untuk ngambil alamat Litecoinnya. Kemudian abis itu di sini gue klik wallet. Kemudian abis itu di sini gue masuk ke LTC Litecoin.
Di sini gua klik deposit, kemudian di sini gua klik close. Habis itu di sini ada tulisan terima Litecoin. Kemudian habis itu di sini ada alamat Litecoin-nya ya. Nah, yang alamat Litecoin ini seperti biasa kita copy. Kemudian habis itu kita masuk ke si Pico Worker lagi. Lalu di sini kita tinggal tempelin aja alamat Litecoin yang tadi udah kita copy dari Indodax. Nah, mungkin buat kalian yang bertanya-tanya, "Bang, kalau misalkan kita pakai electronic wallet-nya selain dari Indodax bisa nggak? Misalkan dari toko kripto, dari Pintu, dari Thrift, atau misalkan dari Binance, Trust Wallet." Bisa aja selama si aplikasi tersebut memiliki alamat Litecoin address yang bisa kalian tempelin di sini. Tapi di sini kebetulan gua pakai Indodax. Oh ya, mungkin buat kalian yang belum tahu gimana cara bikin electronic wallet, kalian bisa cobain bikin electronic wallet di Indodax seperti yang gua pakai. Dan untuk cara bikinnya kalian bisa lihat di video gua sebelumnya ya, dengan cara klik linknya yang ada di sini. Nah, di situ gue udah bikin tutorialnya cara bikin electronic wallet dari Indodax buat kalian yang belum punya electronic wallet kripto. Nah, oke, lanjut lagi ya. Kemudian di sini kalau kita udah pastein alamat Litecoin kita yang udah kita ambil dari Indodax tadi, langkah selanjutnya di sini kita tinggal scroll ke bawah, lalu di sini ada tulisan send token. Nah, kemudian di sini kita tinggal klik aja send token. Kemudian nanti dia akan ngirimin token untuk mengkonfirmasi penarikan dana dari si Pico Worker ini. Nah, tokennya ini dikirimin ke email kita yang terkoneksi dengan Pico Worker kita ya. Nah, sekarang gua masuk ke alamat email gua dulu untuk ngecek dari Pico Worker si tokennya. Nah, ini udah ada ya. Email dari Pico Worker, ini gua buka aja. Dan ini tokennya udah dikirimin sama mereka, 268980. Lalu ini gua copy. Kemudian ini gua pastein ke si Pico Worker tadi tokennya. Nah, ini paste. Nah, kemudian abis itu di sini kita tinggal klik submit request. Nah, sip. Habis itu di sini pembayaran sedang diproses ya. Di sini ada tulisannya withdraw are process within 10 business days of placing a request. Jadi untuk pembayaran itu biasanya diproses kurang lebih 10 hari ya, maksimal 10 hari kerja dari semenjak pertama kali kita mengajukan pencairan. Oke, nah jadi di sini kita tinggal tunggu aja berapa lama si pencairan atau withdraw ini berhasil masuk ke electronic wallet gua yang ada di Indodax. Nah, just info buat kalian, sebelumnya sih gua udah sempat withdraw juga sebesar $5 ya, ini ada di bawah. Dan ada potongannya sebesar $1,1, jadi gua cuma terima $3,93 dan itu prosesnya sekitar 2 harian baru masuk. Gitu. Nah, sekarang ini kita tinggal tunggu aja, ini kan jumlahnya agak lumayan gede, apakah sama 2 harian atau mungkin lebih lama. Jadi kita tinggal tunggu aja. Nah, sekarang gue mau ngecek dulu di Indodax gue jumlah Litecoin-nya ada berapa. Jadi nanti kita bisa tinggal samain aja perbedaannya, apakah masuk apa enggak. Ini gue cek di Litecoin gue klik wallet. Nah, sekarang posisi Litecoin gue ini jumlahnya ada 4,554 sekian ya. Dan per hari ini, tanggal 25 bulan 1 2022 itu dihargain 7.077.000-an. Nah, sekarang kita tinggal tunggu aja sih saldo yang dari Pico Worker ini masuk ke LTC gue. Kalau gue hitungnya dengan harga LTC sekarang, itu di 1,5an, harusnya $65,54 ini gue dapatnya 0,5 LTC. Jadi harusnya dia nanti kalau udah masuk ini nominalnya jadi 5 LTC-an. Atau kurang lebih di sini akan otomatis bertambah jadi 8 juta apabila si saldo yang dari Pico Worker itu udah masuk ke Indodax gue. Nah, oke, jadi gitu ya teman-teman. Sekarang kita tinggal nunggu aja hasilnya beberapa hari kemudian. Nanti kita sambung lagi ya. Jadi sementara ini gue bakalan pause dulu videonya, nanti kita sambung lagi. Oke? Ya oke, setelah menunggu kurang lebih selama 1 hari, sekarang gue mau ngecek lagi di Pico Worker gue apakah si pembayaran hasil pencairan yang kemarin kita cairin itu udah masuk apa belum ke Indodax gue. Sekarang kita langsung aja cek bareng-bareng ya. Di sini gue langsung buka aja dulu Pico Workers gue login dulu. Oke, gua cek di sini. Kemarin kan kalau nggak salah di sini tuh ada 80-an gitu apa 70-an dolar gitu. Sekarang udah sisa $5. Dan di sini juga hasil kerjaan yang kemarin gua kerjain itu yang dari hasil search dan klik 10 halaman. Ini dari pending udah pindah ke sini ya, ke kolom earn. Dan interval timernya masih tetap 0 gitu. Jadi ini salah satu prestasi yang bagus buat gua sebagai pekerja karena interval timernya masih tetap terjaga 0 ya. Itu menandakan bahwa hasil kerja gua selalu sesuai dengan apa yang diinginkan para klien di sini. Oke, langsung aja kita lanjut lagi untuk ngecek pembayaran yang kemarin. Gua klik di wallet. Nah, sip, di sini sih udah selesai ya, udah terkirim ya. Dan di sini LTC-nya statusnya udah paid, udah checklist. Kalau kemarin kan masih pending, ini udah paid. Berarti di sini untuk proses pembayaran menggunakan metode Litecoin di sini
di Pico Worker ini nggak makan waktu cukup lama seperti yang ditulis di sini. Kalau ditulis di sini kan withdraw sedang diproses kurang lebih dalam waktu 10 hari kerja gitu. Tapi nyatanya di sini nggak nyampe 10 hari kerja, malahan cuma 1 hari kerja dia udah langsung masuk di sini terkirim. Udah ada tulisannya paid. Nah, tapi kan ini versinya si Pico Workers kan. Menurut mereka udah masuk. Nah, sekarang kita cek di akun Indodax gua apakah si pembayaran $65 ini yang berbentuk Litecoin ini udah masuk apa belum. Oke, sekarang di sini kita buka ke akun Indodax gua. Di sini gua buka wallet. Gua klik, kemarin kan gua ngirimnya pakai LTC. Nah, ini ya kita lihat Litecoin. Gua klik Litecoin gua close. Dan di sini sih udah bertambah ya, 5,16306 sekian. Kalau kemarin kita lihat kan si saldo Litecoin gue itu hanya sekitar 4,5 apa 4,6 gitu. Sekarang udah nambah 0,5 Litecoin. Dan kita lihat di riwayatnya, di sini udah ada berhasil masuk ya, tanggal 26 Januari 2022. Di sini udah masuk 0,6 LTC berhasil. Dan gue lihat dulu ini berapa nominalnya, nominal rupiahnya. Di sini sih Litecoin gue udah ada 8 jutaan. Kalau kemarin kita lihat kan kurang lebih Litecoin gue itu baru ada 7 jutaan gitu ya, 7 juta apa 7 juta 100 gitu. Sekarang udah bertambah jadi 8 juta. Berarti kurang lebih 0,6 Litecoin ini dihargai 900 ribuan ya. Sama jumlahnya dengan yang dikirimkan sama si Pico Worker. Nah, Pico Worker kan ngirimnya $65,54. Nah, kalau di dolarin dikali kurs rupiah 14.200 kurang lebih sama ya 900 ribuan. Nah, gitu ya. Dan ini udah berhasil masuk dengan selamat ya, teman-teman. Oke, jadi di sini berarti kesimpulannya si Pico Worker ini masih membayar sampai sekarang. Cuma ada kekurangannya nih ya. Emang untuk pembayarannya sendiri atau withdraw dari si Pico Worker ini memerlukan biaya atau komisi yang cukup besar untuk biaya adminnya. Dan selain dari biaya admin juga masih ada potongan pajaknya lagi. Jadi lumayan gede sih kalau menurut gua potongannya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mau coba cara ini dengan cara searching blog atau searching artikel dan juga klik iklan yang ada di dalam artikel tersebut, kalian bisa langsung coba aja karena masih sedikit orang-orang yang mengerti cara ngerjain tugas ini. Nah, jadi ini bisa kalian manfaatin sebagai peluang ya, karena belum rame gitu. Karena kalau nanti udah rame dan semua orang udah ngerti, mungkin pekerjaannya akan mulai terbatas lagi karena bakalan rebutan. Seperti kerjaan yang gua share kemarin di Pico Worker, yang kayak nontonin video YouTube dan juga subscribe channel YouTube. Itu sekarang mulai langka gitu kerjaan jenis itu, karena si website ini udah mulai viral dengan pekerjaan jenis itu. Jadi hampir semua orang udah tahu dan mulai rebutan. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi sekian ya tutorial gue kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet dengan cara searching blog atau searching artikel dan juga klik iklan yang ada di dalam artikel atau blog tersebut versi Maijun Tarlando Sinaga. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.